Kisah akan berfokus pada seorang artis bernama Lee Su yang sedang berada di perjalanan untuk menghadiri acara peluncuran bukunya yang baru saja dirilis. Seperti wanita pada umumnya, Lee Su melihat kaca spion untuk melihat make up dan kerutan di wajahnya yang saking fokusnya ia tak menyadari sosok yang ada di depannya. Ada seorang pria sedang berdiri mematung di tengah jalan. Entah apa yang dipikirkan pria itu, ia pun langsung ngelel seolah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di acara, Lee Su dibuat tak nyaman dengan si resepsionis yang tidak mengenalinya, sampai-sampai ia harus memperkenalkan diri. Meski itu di acaranya sendiri, acara itu bisa dibilang gagal total karena kurangnya minat pengunjung. Yang ada pun mereka berangsur pergi karena menganggap jika Lee Su telah lumutan tidak seperti masa jayanya. 야, 진짜 이수연이야. 책 하나 살까? 됐어. 언제 적 이수연이야. 가자. Ketika Lee Su berniat untuk mengakhiri acara, seorang wanita bernama Jimin mendatanginya untuk meminta tanda tangan sekaligus menyatakan jika dia sangat mengaguminya. Jimin mengalami sebuah kecelakaan ketika dia masih muda dan kakinya harus dipasangkan sebuah alat bantu agar bisa berjalan. Karena Jimin satu-satunya orang yang menghargai Lee Su, ia mengajaknya makan siang di sebuah restoran mahal sebagai bentuk rasa terima kasih setelah menyelamatkan acaranya. 이렇게 수연님한테 사인도 받고 인사도 나눴으니까 오늘 저한텐 대단한 날이에요. 지민 씨. Di restoran, Jimin tak henti-hentinya memberikan semangat kepada Lee Su untuk tetap bertahan di masanya yang sulit akibat insiden yang pernah dialaminya, karena rupanya hal itu yang menjadi alasan kenapa karir Lee Su sangat merosot. 사람이 실수 한 번 할 수도 있지. 하여튼 호들갑 떠는 찌질한 것들이 문제라니까요. 고마워요. 그렇게 말해줘서. Singkat cerita, Lee Su bertemu dengan sahabatnya untuk melihat penampilan idol muda yang baru saja direkrut oleh sahabatnya. Lee Su hanya melihat mereka dengan wajah yang sinis, apalagi usia mereka yang masih muda dan cantik membuat Lee Su menjadi semakin kesal. 예쁘고 심지어 어려. 그래서 짜증나. 됐어? 아유, 이 싸늘한 년. Dalam percakapan itulah si sahabat menyarankan Lee Su untuk berhenti bermabuk-mabukan. Ia takut jika hal itu akan menjadi senjata bagi para netizen untuk terus membulinya. Apalagi setelah Lee Su mengalami kecelakaan di masa lalu yang rupanya disebabkan oleh kecerobohannya sendiri karena bermabuk-mabukan. 너 힘들다고 술에 의지하고 그러면 큰일 나. 그 사건 때문에 아직도 색안경 끼고 보는 사람들도 많은데. Si sahabat juga memperingatkan Lee Su untuk tetap berhati-hati pada rekan seapartemennya karena menurut hawar-hawar yang dia dengar dari ibu-ibu arisan, rekan seapartemennya yang bernama Gayung sudah menyebarkan beberapa rumor buruk kepada pihak agensi sampai meminta mereka untuk tidak memberikan peran kepada Lee Su di beberapa film mendatang. 내가 얼마 전에 영화사 대표를 좀 우연히 만났거든. 근데 너랑 같이 사는 걔가 네 뒷담화를 좀 하고 다니는 것 같은데? Otak yang kalut membuat Lee Su harus kembali terjerumus pada minuman beralkohol. Ia menyempatkan diri untuk minum di sebuah bar sembari menghubungi manajernya untuk meminta penjelasan terkait apa yang sedang terjadi saat ini. 가수 키운다고 배우는 완전 찬밥 취급이야. 미안하다. 물 들어왔을 때 노젓는 거야. Si manajer yang tak ingin masalahnya semakin rumit terus saja beralibi agar Lee Su tak berburuk sangka. Ia berjanji akan melakukan apa saja yang Lee Su mau, seperti memasukkan dirinya dalam peran dan memberikan apartemen baru untuknya. 너 열심히 저어서 내가 조만간 집 한 채 지어줄게. 조금만 참어. 알았지? Lee Su tentu merasa kesal dengan si manajer yang terus saja menganggapnya bodoh. Ditambah lagi kehadiran seorang pria yang mengajaknya bicara membuat Lee Su semakin jengkel sehingga ketika sedang beristirahat di kolong jembatan itulah Lee Su dihampiri seorang Bu Polwan untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Si ibu juga menanyakan tentang sosok pria. Barangkali Lee Su tahu dan sebisa mungkin melapor jika tak sengaja melihatnya sedang berkeliaran. 공격적인 성향이 있다니 목격하시거든 섣불리 다가가지 마시고 바로 연락 부탁드리겠습니다. 그럼 안전운전하십시오.
Ketika sampai di apartemennya yang berlokasi di tempat terpencil, ia mendapati beberapa tagihan yang langsung menghubungi pengirimnya untuk meminta maaf karena belum bisa membayar semua itu. Baru saja rebahan untuk menenangkan pikirannya, Lisu kembali terbangun akibat rekan seapartemennya yang tiada lain adalah Gayung telah kembali dari pekerjaannya. Lisu terus saja memandangi tubuh Gayung dengan tatapan kebencian, merasa risih melihat wanita muda itu yang berpotensi akan menghancurkan karirnya. Apalagi ia teringat dengan perkataan si rekan yang menyebutkan jika Gayung sudah menyebarkan beberapa rumor buruk tentangnya. 짜증나. 나이만 못 지내는 것도 아니고. Saking kesalnya dengan si Gayung, Lisu berani bertindak tidak sopan dengan memasuki kamarnya dan melihat beberapa pesannya dengan si manajer. Rupanya benar apa yang dikatakan oleh si rekan. Gayung terus saja menjelekkan Lisu dan berniat untuk menghancurkan karirnya sebentar lagi. Bahkan si manajer sendiri ikut terpengaruh oleh si Gayung yang membuat Lisu menjadi sangat marah dan langsung mencari alasan untuk segera melampiaskannya. Melihat kumbahan yang masih menumpuk membuat Lisu kian terbawa suasana dan langsung mengambil sebuah pisau di depannya sehingga melihat tangan seniornya terluka, Gayung lantas mengobatinya dengan menggunakan salep seadanya. Lisu sendiri meminta maaf karena telah memberikan respon berlebihan yang bisa saja membuat Gayung sangat ketakutan. Masa tenang itu berubah tegang ketika Gayung baru saja mendapatkan pesan dari seseorang. Pikiran Lisu jadi semakin kalut, apalagi setelah mengingat percakapan Gayung dengan si manajer yang terus saja menjelekannya. 언니, 왜 그래요? 가영아, 내가 마사지 해줄까? Dengan alasan ingin belajar memijat refleksi, Lisu memijat wajah Gayung dengan sangat lembut dan penuh semangat. Namun di ujung pijatannya, ia mulai memberikan intimidasi sehingga 또라이야. 걔 나이 먹고 추한 또라이. setelah berpisah, Lisu mulai meminum obatnya dengan beberapa gelas miras yang membuat Lisu kehilangan kesadaran akibat minum terlalu berlebihan. Ya, Lisu sangat terkejut ketika menyadari jika Gayung sudah terkujur tidak bernyawa. Ia kembali mengingat beberapa hal sebelum kesadarannya hilang untuk meyakinkan bahwa dirinya bukanlah pelakunya. 내가 그런 건 아닌 거지. Lisu langsung menghubungi si manajer untuk memberitahu jika Gayung telah mati di sana, berharap si manajer cepat datang ke sana untuk membereskan segala kekacauan yang baru saja terjadi. Selesai dengan si manajer, Lisu mendapati seseorang yang baru saja melihat dari balik reregan. Ia pun langsung menyusulnya untuk meluruskan kesalahpahaman tentang apa yang baru saja dilihat olehnya. 내가 죽인 게 아니야. Ya, rupanya orang itu adalah si pria yang saat ini tengah dicari oleh para polisi. Yang ketika Lisu sedang mengendap-endap untuk mencari di mana pria itu berada, tiba-tiba 이 사람 보신 적 있으세요? melihat kalung yang digunakan olehnya, Lisu kembali teringat dengan kejadian beberapa tahun yang lalu ketika dia tak sengaja menabrak seorang pemuda sampai meninggal, di mana lamunan itu seketika buyar ketika pria itu kembali bangun dan
Ya, setelah berhasil memasukkan pria itu ke dalam bagasi, Lisu segera mengeksekusinya dengan menggunakan asap knalpot agar dia tak perlu lagi mengotori tangannya. Selesai dengan kejadian itu, ia pun langsung bersih-bersih untuk menghilangkan darah tersebut. Samar-samar Gayung bangkit dari kematiannya, Lisu masih tak menyadari akan hal itu sampai akhirnya di tengah malam, Lisu mendapat sebuah paket amplop berwarna merah dari seorang yang tidak dikenal. Si kurir pun tak mengetahui siapa pengirimnya dan hanya mengantarkannya saja. Lisu sangat terkejut ketika melihat isi amplop yang di dalamnya terdapat foto dirinya yang diambil secara diam-diam di dalam apartemennya ketika dia sedang tak sadarkan diri. Bukan itu saja, keanehan kembali muncul saat mayat Gayung tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Lisu kembali menghubungi si manajer agar lebih cepat sampai ke apartemennya. Kesal dengan ini semua, Lisu dengan spontan melemparkan surat itu ke sembarang tempat, di mana jatuhnya kertas itu tepat di dekat noda darah yang menunjukkan kemana mayat Gayung dibawa. 지금 나랑 게임하자는 거야? 기꺼이 상대해줄게. Merasa jika penguntit itu sedang mempermainkannya, Lisu mulai mempersiapkan beberapa peralatan untuk melawan balik. Namun bukannya si penguntit yang datang, melainkan dua orang polisi yang berniat untuk mencari si pria misterius yang katanya baru saja mendapatkan laporan kalau si pria itu berkeliaran di dekat sana. 아이고 안녕하세요. 밤늦게 죄송합니다. 혹시라도 위험한 일 당하실까봐 걱정돼서 그러는데 집 주변 한번 이렇게 돌아봐도 괜찮겠습니까? Lisu mencoba untuk tetap tenang menghadapi dua polisi tersebut. Ia yang tak ingin mengusir mereka hanya mengizinkannya untuk berpatroli di area sekitar apartemennya. Lisu menunggu di halaman depan dengan raut wajah yang gelisah. Di mana kegelisahan itu semakin terlihat jelas ketika dua polisi tadi meminta izin untuk memasuki garasi karena mereka mendengar suara aneh dari dalam sana. 저 혹시 오늘 돌아오셔서 차고 안을 살펴보신 적 있으신가요? 차고요? Di sana mereka hanya mendapati beberapa kentang yang berserakan dengan sebilah pisau di atas karung kentang tersebut, di mana Lisu yang sudah merasa aman kembali dibuat khawatir ketika si polisi wanita merasakan sakit perut dan minta izin untuk berak di tempatnya. 근데 정말 죄송한데요. 화장실 좀. 네, 그러시다면. Lisu dengan secepat mungkin membersihkan darah yang menempel di setiap sudut ruangan, berharap si polisi tak menyadari jika ada seonggok mayat di dalam bak mandinya. Selesai berak, si polisi wanita tak sengaja menemukan di mana mayat Gayung berada, sehingga Lisu tak mempunyai pilihan lain selain mengeksekusinya saat itu juga. Kemudian Lisu pergi menghampiri si polisi yang satu lagi untuk memberinya kopi dan menanyakan tentang siapa orang yang memberikannya laporan terkait si pria gila yang memasuki area apartemennya. Ketidaktahuan si polisi membuat Lisu semakin yakin jika memang benar adanya seorang misterius yang saat ini sedang mempermainkannya. 요즘 절 스토킹하는 사람이 있거든요. 혹시 그 사람이 아닌가 해서. Di tengah perbincangan itu, si polisi wanita dengan sisa kekuatannya berjalan keluar untuk memberitahu rekannya jika Lisu adalah seorang pembunuh. Alih-alih polisi itu menangkap Lisu, ia malah menghampiri rekannya, sehingga hal itu membuat Lisu tak mau menjadi tersangka, dan inilah yang terjadi. Rentetan kejadian yang menimpanya membuat Lisu sangat kesal. Ia menyempatkan diri untuk bersantai di sebelah mayat Gayung dan berharap jika kejadian ini hanyalah sebuah mimpi belaka, di mana harapan itu kandas ketika listrik tiba-tiba mati. Lisu mulai melakukan pencarian karena dirinya sadar jika orang yang menerornya benar-benar ada di dalam sana, dan Lisu hanya bisa menangisi manajernya yang tak sengaja ia bunuh. Bersamaan dengan itu, datanglah si misterius yang selama ini mempermainkannya dan
Ya, rupanya si misterius itu adalah Jimin, si cewek pincang pengagum dirinya. Ia melakukan semua itu semata-mata hanya ingin memberikan pelajaran karena Lee Soo telah tersesat dan mengecewakan penggemarnya sendiri. 배우로서 당신을 동경했던 아이가 하나 있었어. Kita akan dibawa flashback ketika Jimin masih duduk di bangku SMA. Saat itu sekolahnya yang berada di pedesaan menerima seorang siswi baru dengan paras yang sangat cantik bernama Dewi. Jimin yang kesal dengan kecantikannya serta cita-citanya yang ingin menjadi seorang artis ketika hilang. Ia pun langsung membawanya ke dalam hutan. 언니, 아직 멀었어요? 아니야, 거의 다 왔어. Di perjalanan Jimin sesekali menanyai Dewi tentang motivasinya yang ingin menjadi seorang artis. Dewi menjawab jika dirinya sangat mengidolakan seorang artis cilik yang tiada lain adalah Lee Soo sendiri. 제가 꼭 닮고 싶은 롤모델이 있거든요. 이 워너비가 이 사람이야? Dengan alasan jika Lee Soo adalah orang yang cerdas, cantik, bohai, Tom tentu membuat Jimin terus memaksa Dewi agar terus mengikutinya karena dengan begitu akan menjadikan mental Dewi lebih kuat sehingga cita-citanya menjadi seorang artis akan selangkah maju lebih terlihat. 지, 덕, 채. 똑똑하고 착하고 튼튼해야 해. 하자. 내가 기꺼이 도와줄게. Sesampainya di tengah hutan, Jimin mulai menakutinya dengan beberapa ucapan yang mengintimidasi, di mana Jimin malah bertindak terlalu jauh, sehingga inilah yang terjadi. 왜 이래요? Setelah kematian Dewi, Jimin bertekad untuk melakukan apa saja agar bisa membuatnya tersenyum di akhirat sana. Namun karena orang yang dikaguminya malah melenceng dari jalur dan banyak membuat masalah pun tentu akan membuat Dewi merasa sedih. Sehingga Jimin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sebelum Lee Soo bertindak lebih jauh dan mengecewakan Dewi yang sangat mengidolakannya. Esok harinya, Jimin membawa Lee Soo dan mayat si polisi wanita masuk ke dalam hutan yang sama seperti saat dirinya membawa Dewi ke sana. Dia berniat untuk mengakhirinya di sana ketika Lee Soo masih pingsan akibat pengaruh obat semalam. Ternyata Lee Soo sadar sejak dalam perjalanan. Ia hanya berpura-pura tidur agar Jimin lengah dan bisa melarikan diri dari tempat ini. Dengan kakinya yang bermasalah, Jimin tentu tak dapat mengejarnya. Sementara Lee Soo tetap bersembunyi di balik pepohonan sampai akhirnya 박재민. Lee Soo akhirnya berhasil mengakhiri semuanya dengan sempurna. Ia menenggelamkan mereka ke dalam danau dan langsung merenungi atas apa yang baru saja ia perbuat. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pusing film teh ah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri hanya demi dilihat orang lain, karena tidak ada gunanya dikenal semua orang kalau kau sendiri tak mengenali dirimu lagi. Saya Ge pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.